Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue bukan mau bahas makanan, bukan lagi mau bahas seputar review-review jajanan UMKM, tapi kali ini gue mau bawain konten yang beda nih dari biasanya. Gue mau ajak kalian untuk bahas suatu kasus. Kasus apa sih ini maksudnya? Wah, kasus apa nih ya? Hidup. Iya, kasus seputar persoalan hidup, terutama yang berhubungan dengan jiwa kita manusia. Sebelumnya gue pribadi masih awal banget nih belajar di bidang ini, jadi gue nggak akan terlalu banyak gunain teori-teori nyangkut pautin ngangkat-ngangkat teori psikologi terlalu dalam, tapi gue akan hubungkan persoalan-persoalan yang akan kita bahas ini dengan experience atau pengalaman-pengalaman yang gue punya ataupun yang gue dapat dari orang-orang sekitar gue. Jadi gue mau ajak kalian sharing, ajak kalian diskusi. Gue akan bagi pengalaman gue ke kalian. Siapa tahu nih ya, siapa tahu dari pengalaman gue ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kalian, dan siapa tahu bisa membantu masalah yang sedang kalian alami nih. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian ada di posisi yang suka nggak tegaan gitu sama kondisi sekitar kalian? Kayak semacam nggak bisa nolak sesuatu hal yang sebenarnya pengen kalian tolak nih, tapi nggak bisa nolak itu. Karena apa? Karena nggak tega. Nggak tega kata kuncinya ya. Padahal nih ya, padahal kalian sendiri tuh udah ngerasa, wah gue nggak nyaman nih sama kondisi ini, sama hal ini, nggak pengen gitu ngelakuin hal itu, pengen nolak tapi nggak bisa. Gimana sih? Gak enak kan ya, nggak enak ya. Nah, jadi gini, gue sedikit cerita dulu. Beberapa hari yang lalu sebenarnya ada teman gue nih yang sharing sama gue, dan dia tuh ngerasa capek dengan kondisi yang sama persis nih seperti yang lagi gue bahas temanya malam ini. Dia tuh lagi capek sama kondisi kayak gini, dia pengen nolak sesuatu hal yang nggak pengen dia lakuin, tapi dia nggak bisa nolak karena dia nggak tega sama orang, sama sesuatu yang minta dia untuk lakuin ini gitu. Nggak tega ya. Padahal dia sendiri tuh sadar, dia tuh udah capek, dia tuh nggak pengen diginiin terus. Ibaratnya tuh, gue tuh nggak mau gini terus, gue pengen lebih bebas, nggak mau kayak apa sih gitu, nggak mau diganggu gitu ibaratnya, bahasa kasarnya ya. Nah, mungkin di antara kalian ya, ada yang lagi nonton video ini, ada yang pernah atau bahkan lagi ada di posisi kayak gini. Kalau emang ada, pas banget nih, malam ini gue mau sharing ke kalian tips and triknya yang pernah gue lakuin. Kebetulan gue juga pernah ada di kondisi seperti ini, jadi gue mau sharing-sharing nih ke kalian. Dan ingat ya, ini tuh gue cuman sharing-sharing aja, bukan maksud gue mau saya tahu atau terlalu mengarahkan kalian, enggak ya. Tapi gue mau sharing-sharing aja sama hal apa yang pernah gue lakuin dalam diri gue sendiri untuk mengatasi persoalan seperti ini, konteks masalah seperti ini gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau di depan nanti ada beberapa pendapat yang gak sependapat sama kalian. Nah, teman-teman, langkah awal yang perlu kita lakuin adalah diam. Kenapa kok diam? Iya, diam. Kita perlu diam dulu dalam beberapa saat untuk stabilin emosi kita. Karena ketika kita ngerasa terganggu dengan sesuatu hal, secara nggak langsung ya, untuk masalahnya ini mau besar ataupun kecil ya, ini secara nggak langsung jiwa kita tuh merefleksikan hal tersebut ke dalam suatu ekspresi emosi yang negatif. Hayo, bener gak? Ketika kalian ngerasa nggak nyaman atau terganggu oleh suatu hal ini kecil atau besar ya, sama aja. Kadang kalian tuh ngerasa kesel, marah, bahkan bisa sampai sedih ataupun nangis ketika kalian udah nggak sanggup dengan kondisi yang seperti ini. Kayak kalian tuh udah, gue nggak sanggup nih diginin terus, dan bingung mau ngelakuin apa, karena emang
kalian gak bisa keluar dari kondisi ini gitu loh. Jadi sedih, ngelampiasinya dengan cuman sedih gitu. Nah, untuk dapetin solusinya, gimana caranya keluar dari kondisi ini dan gimana cara ngadepinnya, kalian perlu tenang. Kalian perlu ketenangan untuk bisa berpikir jernih tentunya dan untuk dapetin solusinya. Kalau kalian ada di kondisi ini, pasti yang jadi faktor utamanya adalah teman kalian ya kan? Atau enggak mungkin kerabat dekat atau yang lainnya mungkin ya. Pokoknya orang lain ya. Dalam konteks ini orang lain, kita simpulkan dengan teman kalian. Iya kan, pasti kayak gitu. Nah, tapi ini teman kalian ini gak bisa disalahkan 100%, gak bisa disalahkan secara penuh, karena ini juga balik lagi ke diri kalian, ke diri kita, ke diri kamu sendiri dalam menyikapi permasalahan ini. Jadi ini ya, sampai sini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya dalam konteks permasalahan ini ada 2 faktor penyebab utama. Yang pertama, teman kalian, dan gimana diri kita dalam menyikapi masalah ini. Yang pertama perlu kita atasi adalah masalah pada diri kita sendiri. Masalah pada diri kita sendiri dalam menyikapi kondisi seperti ini. Jangan terlalu berlarut-larut dalam situasi yang menganggap diri kalian tuh paling sengsara, paling sedih, paling besar masalahnya, paling susah. Cobalah berbaik sangka, anggap ini tuh rintangan-rintangan gitu. Anggap ini tuh rintangan-rintangan untuk menuju pendewasaan, proses menuju pendewasaan. Nah, gimana sih maksudnya? Ya, jadi agak lebih mudah kita analogikan seperti sama halnya ketika kita mendaki gunung. Setelah kita berhasil melewati semua rintangan untuk mencapai pos 1, kita akan dihadapkan dengan rintangan-rintangan untuk mencapai pos 2. Yang tentunya rintangan untuk mencapai pos 2 ini akan lebih sulit, akan jauh lebih sulit, bahkan 2 kali lipat sulitnya dari rintangan menuju pos 1 yang sebelumnya kamu berhasil lalui. Nah, sebenarnya masalah dalam hidup kita tuh gak akan pernah selesai, pasti akan ada aja terus. Hidup tuh gak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Tapi bukan berarti kita gak bisa nyelesainnya, gak bisa ngatasinya. Kita bisa. Maksudnya dalam arti ya, maksudnya masalah gak akan pernah selesai dalam arti ketika ada satu masalah selesai, pasti akan ada timbul masalah baru lagi, masalah A, masalah B, masalah A selesai, masalah B muncul, masalah C muncul, masalah C selesai, lanjut lagi dan seterusnya. Seperti itu gitu. Tapi semua itu percaya pasti akan ada endingnya. Karena nih ya, kita hubungkan dengan konsep ketuhanan. Percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita tuh gak akan ngasih ujian, gak akan ngasih cobaan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Tuhan tuh ngasih ujian bukan untuk ngeprank kita, bukan untuk jahilin kita, nyisengin atau enggak ngerjain gitu biar kita kapok. Enggak, bukan kapok, maksudnya bukan kayak ngejailin gitu ya. Enggak kayak gitu. Tuhan tuh ngasih ujian untuk apa? Untuk ngasih bekal ke kita. Kita harus bisa ngambil hikmah, kita harus bisa ngambil pembelajaran dari masalah-masalah yang kita hadapin ini. Untuk apa pembelajarannya? Untuk jadi bekal kita dalam menghadapi masalah yang ada di depan nanti gitu. Nah, contohnya gini, ketika kalian dalam perjalanan menuju pos 1 itu, kalian mendapatkan beban yang sangat berat nih pada carrier kalian nih, pada tas yang kalian bawa saat mendaki. Beban itu akan terasa berat ketika posisi badan kalian menunduk. Tapi ketika kalian proses perjalanan itu, kalian nemuin ketika kalian agak tegak dikit nih, kalian ngerasa kayak, weh kok jadi jauh lebih ringan, setengahnya lebih ringan gitu kan. Di situ kalian dapat pelajaran kan dari masalah yang kalian hadapi. Dari awalnya berat, kalian dapat solusinya nih di perjalanan menuju pos 1 ini. Nanti ini bisa kalian gunain nih pelajaran ini untuk dalam perjalanan menuju pos 2. Kalian gak perlu ngerasain beban lagi, karena
udah dapet solusinya, oh ya gue berarti harus agak lebih tegak misalnya ya gitu. Nah itu analoginya seperti itu. Jadi kalian pernah dengar kan badai, bahasa ungkapan ya, ungkapan badai pasti berlalu, itu bener loh, bener, semuanya pasti akan berlalu kok. Prinsipnya gini, satu hari itu cuma 24 jam. Semua masalah yang akan kita hadapi, yang kita hadapi saat ini, saat itu pasti akan ada endingnya. Percayalah ya, pasti akan ada endingnya. Karena balik lagi, Tuhan tuh ngasih ujian untuk kita, itu pasti diukur sesuai batas kemampuan kita. Gak mungkin di luar batas kemampuan kita. Jadi percaya, ketika kalau kalian emang udah benar-benar beban, ya udah kita pasrahkan, doa sama Tuhan. Jalan terbaiknya, minta jalan terbaiknya seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut ya dalam keterpurukan, kesedihan, kayak ngerasa lu tuh paling sengsara. Enggak gitu cuy. Karena semua orang punya masalahnya masing-masing gitu loh. Nah, selanjutnya yang perlu kita atasi adalah teman kita. Teman kalian, teman kamu yang membuat kamu ada di kondisi ini pastinya, ya kan? Atau mungkin orang sekitar kalian, kita analogikan teman ya, orang yang membuat kamu ada di posisi ini intinya. Nggak bisa kita nyelesai masalah kayak gini cuman dari pihak kitanya aja, nggak bisa, karena ini masalahnya hubungan antar manusia dengan manusia. Nah, kita langsung ambil kasus aja, contohnya seperti ini. Ambil kasus, kamu tuh ibaratnya kamu tuh orang yang cukup pintar di kelas kamu, dan ada teman kamu yang kurang pintar nih ya, kurang pintar, dan dia percaya banget sama kamu kalau kamu tuh pintar gitu. Jadi setiap pelajaran dia tuh nggak ngerti kalau dijelasin guru, dia selalu nanya ke kamu. Awalnya emang cuma nanya doang, ini gimana sih cara ngerjainnya, gimana proses ngitungnya, gimana sih, terus ini diapain lagi gitu. Dia tuh awalnya cuma nanya-nanya gitu kan. Terus dilanjut dengan nanya tugas, dia nggak ngerti tugasnya harus diapain, nanya ke kamu, percaya ke kamu. Tapi yang awalnya seperti itu, lama-kelamaan tiba-tiba kok dia kayak mengandalkan kamu banget, nggak mau usaha gitu untuk lebih fokus, untuk lebih berusaha memahami apa yang diterangkan langsung oleh gurunya gitu. Jadi kayak lama-lama kok teman kamu ini jadi ketergantungan sama kamu gitu kan. Dan kamu pun lama-lama sadar kok kayak gue kayak dimanfaatin sih sama dia, gak enak kan kayak gitu, gak enak. Dan kamu mau nolak nih tapi gak bisa, karena gak tega juga. Di satu sisi kamu gak tega, kamu deket sama dia, kenal baik sama dia, bahkan mungkin sahabatan, kamu mau nolak gak bisa gitu. Cara ngatasinnya gimana? Maju mundur kena kan nih, serba salah ya. Nah, cara ngatasinnya, kamu bantu dia. Lah kok bantu dia? Emang bantu gimana? Gue siapa dia gitu ya. Mungkin kalau kamu bukan sahabatnya dia, cuman kenal deket doang ya, tapi kamu bantu dia. Bantu sebisa kamu, maksudnya gini, bimbing dia untuk berubah. Bukan bantu dia dalam konteks ngasih contekan, ngasih jawaban, enggak gitu, tapi bantu dia. Ini gini caranya, coba kamu searching di sini, kamu kasih bantuan referensi, coba kamu searching di sini tutorialnya, ntar kamu pahami, ntar kalau ada yang nggak ngerti tanya ke aku. Ntar lama-lama dia akan usaha sendiri, belajar sendiri, lama-lama dia akan paham. Kenapa seperti itu? Dengan cara seperti itu kamu akan dapat beberapa poin plus nih. Satu sisi, kamu terlepas dari gangguannya dia, dan kamu bisa keluar dari zona-zona seperti ini nih yang gak bisa kamu tolak, dan kamu bisa keluarkan. Dan yang kedua, kamu bisa bantu dia bisa terbantu, dia bisa mandiri, dan dia bisa berubah, gak lagi ketergantungan sama orang. Dan yang ketiga, kamu dapat pahala, karena ilmu yang kamu punya itu dimanfaatkan dengan baik kepada yang membutuhkan, pada orang lain. Nantinya ilmu ini akan terus ngalir kalau dia juga memanfaatkannya, membaginya kepada orang lain lagi, dan dimanfaatkan dengan baik terus menerus gitu. Jadi dalam konteks masalah ini yang perlu kita atasi, simpulannya, diri kita sendiri dalam menyikapinya. Berprasangka baiklah dulu, jangan
terlalu berlarut-larut, jangan terlalu memposisikan diri kamu sebagai seseorang yang sangat besar masalahnya, enggak gitu. Dan bantu dia berubah. Karena kenapa, kalau kamu nggak bantu dia, kalau kamu jauhin dia, yang ada malah nantinya musuhan. Kamu jadi nggak berteman lagi, nggak deket lagi, dan dia akan terus ketergantungan, dan akan muncul bibit-bibit baru nih, ngerembet, nular rasa malasnya, akan muncul bibit-bibit baru yang ketergantungan juga, bisa jadi ntar malah nempel lagi kamu, nggak selesai kan masalahnya. Nah, jadi kita stop nih di dia, ketergantungan terhadap orang lainnya tuh kita stop di dia, biar nanti nggak timbul bibit-bibit ketergantungan yang baru gitu. Dia stop, dan mungkin bahkan dia pun bisa membagi ilmunya ke orang lain. Efeknya apa? Itu bakal ngalir pahalanya ke kita, jadi pahala amal jariah, ilmu yang bermanfaat banget gak tuh, ngalir dari kamu ke dia ke teman dia, ke teman lagi, terus ngalir, akan jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi mulai sekarang stop untuk berpikir negatif, jalanin aja. Tapi bukan berarti kamu diem aja gitu, ngikutin aja alurnya, enggak gitu. Kamu harus berubah, bukan kamu doang yang harus berubah, tapi teman kamu yang bikin kamu sekarang ada di posisi ini juga harus berubah. Dengan cara apa? Kamu bantu ya, belajar peduli sama orang lain mulai sekarang, apalagi ini teman kamu sendiri ya. Semoga tips kali ini, sharing-sharing kali ini bisa membantu. Sebenarnya gue pribadi ngangkat masalah ini karena sebelumnya ada teman gue yang curhat, jadi gue ngerasa wah kayaknya gue juga pernah ada di posisi ini, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton video ini ada di posisi ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ngatasin masalahnya dengan solusi yang gue kasih ini. Dari gue mungkin cukup sekian. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata atau pendapat-pendapat yang kurang tepat, yang gak sependapat sama kalian, atau kata-kata yang kurang baik nih ya. Karena gue pribadi ini cuman niat sharing-sharing aja, berbagi pengalaman, berbagi pemikiran. Siapa tahu apa yang gue pikirkan, apa yang gue terapkan dalam diri gue pribadi untuk masalah ini bisa diterapin di diri kalian dan membantu masalah kalian. Dari gue cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar dapat updatean konten terbaru dari gue seputar food vlogging ataupun sharing-sharing seputar psikologi seperti ini, masalah-masalah tentang persoalan kehidupan. Terima kasih.